dalamnya canggih banget ya, mewah gitu ya, dalamnya mewah. Ini jauh berbeda sama Wuling Almas yang punya saya sih. Oke, ini bagian dalam dari kedap ya, Wuling Cortez EX. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Wuling Cortez EX. Jadi saya kan sekarang pakai Almas sudah 4 tahun. Lalu kemudian saya lagi kepikiran mau ganti mobil lagi ya, karena mobil yang sekarang itu cuma 5 seater. Jadi Wuling Almas saya itu cuma 5 seater. Sedangkan saya punya anak 3 yang semakin lama semakin besar. Lalu kemudian kalau mau kemana-mana sama keluarga, Wuling Almas saya yang 5 seater itu tuh udah sempit gitu lah. Jadi saya lagi kepikiran mau ganti yang ini gitu ya, Wuling Cortez EX. Ya, pertanyaannya adalah kenapa sih kok gantinya Wuling lagi gitu. Jadi saya kan memang kemarin pakai Wuling Almas. Jadi waktu pakai Wuling Almas itu saya sudah cukup puas ya pakai Wuling Almas. Satu, harganya terjangkau, lalu kemudian fiturnya canggih. Harga terjangkau, fitur canggih, makanya saya suka Wuling gitu. Saya suka Wuling. Servisnya juga selama 4 tahun ini murah, menurut saya murah. Lalu kemudian juga bagus after salesnya, spare part gak lama gitu ya, ada semua gitu. Jadi saya ngerasa Wuling udah sangat bagus lah. Makanya saya kepikirannya ganti Wuling lagi. Karena kalau ganti yang lain ya kan, ganti yang lain untuk dapat fitur secanggih Wuling Cortez EX pasti harganya bisa 600 atau 700 jutaan. Sedangkan kalau yang ini 300 jutaan. Jadi 300 jutaan, satu udah dapat mobil yang cukup lega. Ini dari di belakangnya begini ya, cukup lebar. Dan ini udah ada sensor-sensornya di bawah ya, udah ada sensor-sensornya. Logonya, emblemnya juga udah silver. Udah oke sih ini sebenarnya. Makanya ini juga lega. Saya mau masuk ke dalam, cuma kuncinya marketingnya lagi nggak tahu kemana, jadi belum bisa masuk ke dalam. Tapi looknya menurut saya oke sih. Ini memang mobil keluarga ya, jadi mobil keluarga itu beda lah sama SUV yang Almas kan SUV. Nah kalau yang Almas itu memang sporty banget, bentuknya enak. Kalau yang ini memang tipenya tipe mobil keluarga. Ini 3 orang bisa di belakang, 2 orang bisa di tengah karena captain seat, lalu 2 orang bisa di depan. Yang ini sudah cukup bagus sih. Bahkan yang Wuling Cortez EX ini lebih canggih daripada Wuling Almas yang punya saya sekarang, yang 5 seater eksklusif tahun 2019. Kalau yang ini kan mesinnya sama kayak Almas ya, cuma kecanggihannya lebih canggih yang ini karena ini ada IOV-nya ya, Internet on Vehicle. Nah gitu. Bannya juga udah oke tuh, peleknya. Tapi tipe warnanya ini nggak ada yang red carnelian, kayaknya nggak ada. Jadi adanya yang ini silver, Aurora silver, kemudian putih sama hitam. Gitu. Saya lagi kepikirannya yang warna hitam sih. Tapi yang dipajang di sini yang warna ini. Nah, ini OTR-nya 341 juta. Ini belum diskon sih. Mungkin kalau ada diskon khusus bisa lebih murah ya kan. Karena kabarnya yang Wuling Cortez ini ada yang NIK 2022. Ini kan sekarang 2023 nih. Ada NIK yang 2022. Jadi kalau kita dapat NIK yang 2022, kita bisa dapat diskon tuh. Nah, ini dimensinya. Jadi panjangnya itu 4,7 meter ya. Kemudian lebarnya 1,8 meter, jadi lebarnya 1,8 meter. Kemudian tingginya 1,7 ya, 1,7 meter. Ini 7 seat ya kan. Nah ini spesifikasi tenaganya nih 1500, 4 silinder. Kemudian ini turbo. Jadi ini bukan mirip sih, ini mesinnya Almas sih kalau nggak salah ya kan, 2500 Nm ya kan, CVT. Nah ini ininya power, tenaga. Nah ini teknologinya banyak nih.
Safety-nya juga ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi safety-nya udah keren banget, ada 7 ini, 7 safety-nya. Safety and security-nya ada 7 fitur. Nah ini semuanya ininya lah, pokoknya lagi naksir banget. Tapi aku mau masuk, belum ada kuncinya. Nanti kalau ada kuncinya kita masuk ke dalam. Oke, kita akan masuk ke dalam. Tuh lihat, dalamnya canggih banget ya, mewah gitu ya. Dalamnya mewah. Ini jauh berbeda sama Wuling Almas yang punya saya sih. Oke, ini bagian dalam dari, wes kedap ya, Wuling Cortez EX ya. Nah ini ada kayak keramik gitu ya, kayak keramik. Kemudian tombol-tombolnya juga di sini ada. Ini buat spion. Ini buat spion ya kan. Ini untuk milih spion mana yang mau diatur, kanan atau kiri. Ini untuk ngatur spionnya. Ini untuk ngunci semua jendela. Dan jendelanya kabarnya ini semua sudah auto ya. Keempat-empatnya. Kalau punya saya yang Almas 5 seater itu belum auto. Ini udah auto semua nih. Ini kuncinya. Ini bagus, empuk. Oke. Nah ini jam analognya nih ya. Kata orang sih ini yang bikin mewah tuh ini gitu, mewah banget gitu ya. Kalau saya sih nggak tahu ya, pokoknya saya sih ngeliat keseluruhannya bagus, mewah sekali secara keseluruhan. Dan untuk posisi berkendaranya kalau bagi saya ya, karena saya kaki kanan saya polio, jadi saya kalau berkendara emang pakai kaki kiri. Dan ini menurut saya oke, fine gitu ya, fine, tidak ya cuma kejauhan nih, kejauhan. Paling kalau mau saya lebih nyaman saya harus majuin. Terus ininya sudah elektrik di sini, sudah elektrik. Nah pas lah kayak gini nih. Enak sih, enak ini, kursinya juga enak. Terus udah tuh joknya juga udah bagus banget ya. Joknya lebih bagus ini daripada yang punya yang Almas saya kayaknya. Ini mah mantep. Lalu ini juga ada penutupnya tuh. Jadi ada penutupnya. Kalau yang Almas kan nggak ada. Ya, ini untuk penampakan bagian depannya. Di sini nanti multimedia, hiburan, kemudian banyak fiturnya lah. Dan menurut saya nih, wow cakep lah. Mudah-mudahan bisa kebeli ya. Jadi Almas yang itu kita jual, lalu kemudian kita ngambil Wuling Cortez EX. Ya, nah ini di baris depan. Sekarang kita akan lihat ke baris belakang ya. Nah, di sini juga ada sunroof. Ya, di sini juga ada sunroof. Cuma dia bukan panoramic sunroof yang luas, cuma segini doang nih sunroofnya ya. Kalau Almas yang punya saya kan yang 5 seater luas. Kita coba ke baris kedua. Oke, mantap. Lagi pengen Wuling, Pak. Yang Cortez. Itu cuma 5 aja ya Mas ya? Iya, yang punya saya itu cuma 5 seater. Sedangkan anak saya nambah besar kayaknya butuh kursi lebih. Kalau 7 kan enak kita ya. Ini di baris kedua. Di baris kedua ini lebih enak. Ini ada armrestnya ya buat tangan. Cuma ini kurang gede kalau menurut saya sih. Ya untuk tangan saya kurang gede lah. Tapi ya ada yang nahan gini enak lah gitu. Nah ini kurang gede aja. Mungkin kalau bisa lebih lebar gitu ya, lebih lebar maka lebih enak nih di tangannya gitu. Nah ini di baris kedua tuh. Di baris kedua ini untuk geser kursinya masih pakai yang ini, jadi belum ini paling mentok ke depan. Ini tadi kursi ini posisi duduk saya agak ke belakang memang. Di sini tinggal sisa begini. Kalau misalkan ini sisa masih ada. Kalau misalkan kita mundur paling belakang, jauh tuh. Jauh banget. Nah, yang paling keren tuh adalah ini nih. Nah, kokoh, woi. Kokoh ini. Bukan yang apa ya? Bukan kaleng-kaleng gitu loh. Jadi build quality-nya oke banget nih. Jadi kita bisa naruh di sini ke cup holder ya. Di ini cup holder kita bisa naruh minuman di sini. Atau kalau kita lagi di jalan harus bekerja, kita bisa naruh laptop di sini. Dan ini kuat loh, keren loh. Keren. Sebelumnya kan saya baru lihat di YouTube tuh.
Saya pikir ininya nggak begitu nggak begitu kokoh. Memang di YouTube ada bilang katanya kokoh gitu ya. Tapi saya kan pengen merasakan sendiri gitu. Setelah ngelihat sini, lumayan nih, ya kokoh bro, tuh nggak goyang-goyang. Nah nggak goyang-goyang, cakep. Nah ini kan enak nih. Jadi kalau ada ini baris kedua ini benar-benar yang paling nyaman berarti di baris kedua, karena ada mejanya, kemudian ada armrest di sebelah sini gitu ya. Kemudian di sini pun masih lumayan nih. Tuh, dengan tinggi saya di sini masih jauh banget kan. Masih jauh banget, berarti enak nih. Ya ini masih luas banget. Ini posisi berduduk begini ya. Nah, ini untuk di Wuling Cortez iX yang baris kedua. Kita coba baris ketiga ya. Wih, keren. Ini baris ketiga. Gila, luas banget baris ketiga. Ini tadi posisi duduk saya paling belakang. Ini udah saya mundurin paling ke belakang ya. Ini sudah saya mundurin paling ke belakang. Kemudian saya duduk di baris ketiga. Masya Allah, enak loh di baris ketiga di sini. Satu, yang pertama ya ini nempel kaki saya, tapi nempelnya ya biasa aja, bisa begini. Apalagi kalau di sini kan captain seat, jadi kaki saya bisa begini, bisa ke situ. Jadi kesannya jadi sangat lega ya. Jadi sangat lega. Di sini ada cup holder, lalu jendela ini lebar ya. Jendela ini lebar. Jadi kesannya kita bukan kayak di tempat yang sempit. Jadi jendela ini membuat kesan lebih luas gitu. Lalu kemudian di sini ada AC ya. Jadi kalau paling belakang itu bisa kena AC, tidak begitu kepanasan karena AC-nya langsung nyembur ke sini nih, dari sini nih, nyembur ke wajah. Sedangkan yang baris kedua, AC-nya berarti di mana baris kedua ya? Oh, baris kedua di sini nih AC-nya. Di sini. Nah, di sini nih AC nih. Ini baris kedua, di sini AC-nya. Baris ketiga di sini AC-nya ya, ini AC-nya. Ya, akhirnya makanya di sini ada kayak gelembung gini, karena di sini ada untuk semburan AC. Yang ini juga ada gelembung begini nih. Kenapa? Karena untuk sunroof itu, untuk sunroof. Nah, ini posisi baris ketiga. Nah, kalau baris ketiga ini luar biasa ya. Coba kalau yang di sini nih. Nah, yang di sini juga enak sih, lega ya. Ini lega sekali, sangat lega. Kemudian kalau kita lihat posisi kepala nih, posisi kepala saya pun masih ada space ya. Kalau rebahan begini juga bisa nih. Sini ada ininya juga sandaran kepala ya, ada sandaran kepala. Nah, ini juga masih enak nih. Nah, kalau ini sih memang karena mobil keluarga ya, mobil keluarga, jadi dibuat senyaman dan selega mungkin lah gitu. Kalau Almas kan ada yang 7 seater juga, cuma yang 7 seaternya Almas ya namanya itu bukan mobil keluarga ya, itu kan mobil SUV. Jadi baris ketiganya itu pasti lebih sempit dari ini ya, dari Cortez. Sedangkan kalau yang Cortez ini baris ketiganya aja seluas ini gitu. Ini bisa 3 orang loh nih ya. Nih satu, di sini satu, di situ satu. Bisa 3 orang dewasa nih di sini. Dan kesannya sekali lagi ya, ini saya langsung duduk sendiri, merasakan sendiri. Kesannya di baris ketiga ini cukup luas ya. Dan kalau kita lihat ke depan ini memang canggih lah ya, mewah gitu. Mudah-mudahan nanti bisa kebeli yang ini ya. Jadi dijual yang Wuling Almas, kemudian saya beli yang Wuling Cortez iX, mudah-mudahan kalau ada rezekinya. Nah, ini tadi menurut saya kurang lebar, tapi ini mungkin bisa dimodif ya. Nggak tahu juga saya, misalkan bawa ke tukang jok gitu ya, minta ini dilebarin dikit gitu, kali aja bisa. Ya kalaupun tidak bisa ya nggak masalah juga sih. Masih masih masuk akal. Masih enak. Dan kokoh juga sih. Tuh, kokoh juga. Kokoh. Cuma ini kayaknya yang ini lebih ini ya, lebih rendah daripada yang ini. Nggak tahu kenapa. Nah gitu ya teman-teman. Ini adalah Wuling Cortez iX. Cakep. Dari kemana saya pengen datang langsung ke dealer, pengen ngerasain langsung, karena saya niatnya pengen ganti ke Wuling Cortez yang iX. Soalnya Wuling Almas yang sekarang sudah ngerasa kayaknya kurang kurang lega. Ya anak saya 3 udah nambah besar-besar, kalau mau kemana-mana sama orang tua nggak cukup bangkunya, jadi saya butuh mobil yang lebih lega. Dan sekarang sih sampai hari ini ya, ketika video ini dibuat, saya jatuh cintanya sama Wuling Cortez iX.
Nggak tahu nanti apakah ada mobil baru yang keluar lalu saya jatuh cinta, juga saya nggak tahu. Tapi untuk saat ini masih Wuling Cortez EX. Satu, karena saya sudah pakai Wuling 4 tahun dan saya puas di Almas. Yang kedua, Wuling itu menurut saya adalah merek yang memberikan mobil dengan kenyamanan oke, fiturnya melimpah, tapi harganya masih affordable. Harganya masih terjangkau dibandingkan dengan merek-merek yang lain. Itulah kenapa saya ngeliriknya ke Wuling Cortez EX. Memang menurut saya desainnya nggak eksteriornya nggak begitu oke lah menurut saya, mungkin ya, tapi itu selera ya, Kalau selera saya, memang eksteriornya menurut saya kurang gagah gitu ya. Ya namanya ini mobil keluarga kan, bukan SUV, kurang gagah, tapi ya masih wajar-wajar aja gitu loh ya, masih wajar-wajar aja. Padahal pengennya kan yang agak gagah kalau saya. Cuma setelah dipikir-pikir kan eksterior ini selera orang beda-beda ya. Dan menurut saya masih masuk akal kok, walaupun selera saya ya. Menurut saya selera saya Wuling Cortez ini kurang gagah. Kayaknya depannya itu terlalu ke bawah gitu. Mungkin kalau kap depannya itu agak kayak kayak Almas gitu ya. Nggak terlalu ke bawah, mungkin lebih gagah dia. Tapi ya nggak masalah ya. Sekali lagi itu hanya selera. Kalau untuk interior oke, saya akui, dan saya sudah masuk sendiri ya. Kalau kemarin-kemarin saya cuma ngelihat di YouTube, sekarang saya masuk sendiri ngerasain baris ketiganya. Wow, ternyata memang benar-benar luas. Dan ini bisa menjadi pilihan untuk teman-teman yang mencari mobil keluarga dengan harga yang masih terjangkau tapi fitur dan kecanggihannya melimpah. Wuling Cortez EX bisa jadi pilihan. Itu ya. Kalau boros gimana? Nah, kalau boros ini kan mesinnya sama kayak ini ya, kayak Almas yang saya pakai. Jadi mungkin BBM-nya sama kayak Almas lah. Ya, dalam kota 19, 18, kalau luar kota 114 gitu. Jadi teman-teman kalau mau irit atau enggak ya itu tergantung dompet masing-masing sih. Kalau teman-teman memang mencari mobil yang sangat irit sekali, ya berarti mungkin jatuhnya bukan ke Almas, bukan ke Cortez gitu ya. Pengennya yang 117 ya berarti bukan ke Almas, bukan ke Cortez gitu. Kecuali Almas Hybrid mungkin bisa jadi pilihan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus, kalau beli mobil tuh dipikirin lah. Kalau beli mobil tuh dipikirin kira-kira sanggup nggak beli bensinnya gitu loh. Dipikirin konsumsi BBM-nya seperti apa gitu-gitu. Semuanya harus dipikirin, pajak, servis, after sales dan lain-lain. Gitu ya teman-teman. Saya mau coba-coba lagi di Wuling Cortez EX ini karena wow, keren. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.